Shalom. Pada hari yang ketiga ini atau pelajaran yang ketiga ini kita akan melihat sekarang bagaimana percakapan mengenai Roh Kudus atau pneumatologi di dalam tradisi gerakan Pentakosta karismatik. Nah, boleh dikatakan bahwa ketika kita bicara mengenai Holy Spirit atau Roh Kudus di dalam gerakan Pentakosta karismatik, maka itu menjadi semacam doktrin yang sangat-sangat penting dan esensial di dalam tradisi Pentakosta karismatik. Ketika kita bicara mengenai spiritualitas Pentakosta karismatik, maka fokus daripada spiritualitas mereka adalah bagaimana mengalami Allah, ya, melalui secara mistik, secara spiritual, ya. Nah, kategori pengalaman ini sangat penting untuk memahami spiritual Pentakosta dan kemudian memahami juga apa yang disebut sebagai worship atau katakanlah penyembahan mereka. Nah, kata worship sendiri di dalam tradisi Pentakosta karismatik itu adalah kata yang hampir sama dengan mengatakan presence of God atau kehadiran Allah. Memang harus ditegaskan bahwa Holy Spirit bukanlah pusat dari penyembahan, tapi kuasa daripada Roh itu sendiri, dan fokusnya tetap Yesus Kristus dan Allah. Jadi jangan salah ya, bukan berarti orang Pentakosta itu pusat penyembahannya itu adalah Roh Kudus, ya. Itu hanyalah kuasa Roh Kudus, tetapi mereka berpusat kepada Yesus Kristus dan Allah. Makanya dikenal dengan istilah 5 rangkap atau Injil 5 rangkap, yaitu Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai pembaptis, Yesus sebagai penyuci, Yesus sebagai penyembuh, Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus, dan Yesus sebagai Raja yang akan datang. Jadi tetap teologianya Pentakosta itu adalah teologi yang boleh dikatakan berpusat kepada Yesus dan Allah. Nah, ketika kita bicara mengenai Roh Kudus dalam konteks gerakan ini, maka ada hal yang perlu kita ketahui, apa yang disebut dengan full gospel atau Injil sepenuh. Injil sepenuh yang dimasukkan di sini, yaitu yang pertama adalah iman kepada pembenaran karena iman di dalam Kristus, ya. Jadi bagaimana mereka mempercayai justification by faith in Christ. Jadi kita dalam hal ini orang-orang Pentakosta sharing bersama-sama dengan wider Christian tradition atau tradisi Kristen yang lebih luas. Maka kita juga adalah bagian dari Protestanisme sebenarnya, karena kita mempercayai bahwa kita dibenarkan karena iman di dalam Kristus. Dan yang kedua, Injil sepenuh itu berbicara tentang pengudusan oleh iman sebagai pekerjaan kedua dari anugerah Tuhan. Dan yang ketiga adalah kesembuhan tubuh sebagaimana disediakan bagi semua orang di dalam peristiwa waktu dia diperdamaikan dengan Allah. Ini satu hal yang sangat esensial di dalam teologi orang-orang Pentakosta karismatik, yaitu keyakinannya akan rahmat Allah di dalam bentuk kesembuhan tubuh. Kemudian yang keempat, yaitu keyakinan akan kedatangan Kristus sebelum kerajaan 1000 tahun atau pre-millennial return of Christ. Dan yang kelima, yaitu baptisan Roh Kudus yang dibuktikan dengan berbahasa-bahasa yang lain. Nah, ini adalah sangat khas. Inilah yang disebut dengan full gospel. Nah, ketika kita bicara mengenai konteks ini, maka kita akan melihat sekarang bagaimana secara hermeneutik orang-orang Pentakosta Asia memahami isu Roh Kudus ini. Nah, ada dua bagian yang sangat penting yang dibicarakan dalam konteks ini. Yang pertama adalah orang-orang Pentakosta memisahkan antara dokumen
yang ditulis oleh Lukas, dalam hal ini Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, yang bukan semata-mata dianggap sebagai sesuatu dokumen atau narasi yang selesai pada masa rasul-rasul, apalagi setelah Alkitab dikanonkan, sebagaimana kepercayaan dari kaum sesasionis, yaitu kelompok yang tidak mempercayai lagi adanya semacam karunia-karunia adikodrati supranatural yang seperti diyakini oleh orang Pentakosta. Dan juga mereka meyakini, orang non-Pentakosta sebagian mereka meyakini bahwa tidaklah absah untuk mendirikan teologia Roh Kudus di atas dokumen yang bersifat narasi. Nah, tidak demikian bagi kalangan orang-orang Pentakosta karismatik. Kalangan Pentakosta karismatik meyakini bahwa dokumen Lukas itu sangat penting untuk memahami Roh Kudus di dalam kaitannya bukan keselamatan tetapi misi yang bersifat ekspresif, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak bersifat soteriologis tetapi lebih kepada empowerment atau pemberdayaan. Nah, bagian yang kedua, orang-orang Pentakosta karismatik dia juga membicarakan surat-surat Paulus sebagai yang ada kaitannya di dalam konteks etik, atau dalam hal ini bagaimana pendewasaan orang percaya dan kehidupan yang berbuah karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, ada persoalan hermeneutik yang kita lihat di dalam isu-isu ini. Misalnya yang pertama tadi kita akan mulai sekarang bahas bagaimana Lukas melihat bahwa Roh Kudus itu dibahas di dalam istilah yang bersifat eksternal dominan yang lebih bersifat ekspresif, ya. Nah, untuk hal ini maka dilihat oleh Lukas itu bersifat profetik, dan kata kuncinya adalah power. Kenapa? Karena memang ketika kita membaca Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, selalu Roh Kudus dikaitkan dengan kuasa-kuasa yang menyertai di dalam pelayanan pekabaran Injil, utamanya kepada para murid-murid Yesus dan juga kepada Paulus. Jadi kita melihat bagaimana demonstrasi pekerjaan Roh itu, baik itu di dalam fenomena pemberian bahasa-bahasa yang baru, maupun bagaimana Roh Kudus menyertai pelayanan rasul-rasul, terutama Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul, yang di mana Roh Kudus itu menampakkan bentuk kuasanya di dalam bentuk penyembuhan dan juga intervensinya kepada pekerjaan penghukuman Allah. Misalnya di dalam peristiwa Ananias dan Safira. Misalnya juga bagaimana juga kuasa Roh Kudus dikaitkan di dalam mengempower Silas yang dipenjara sehingga bisa terbuka, yang memungkinkan dia bisa keluar dari penjara. Dan oleh karena itu ketika kita bicara dari aspek kitab Lukas, maka Roh Kudus itu lebih bersifat in action, doing, ya, melakukan, mengerjakan sesuatu. Misalnya kita lihat bagaimana mulai dari gereja di Yerusalem sampai Yudea, Samaria, dan kemudian mencapai ujung bumi sebagaimana memang mandat daripada Tuhan yang akan menyertai mereka. Nah, maka Lukas menekankan pertumbuhan kerajaan Allah, baik itu secara geografis, yaitu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi, dan juga penekanan pada pertumbuhan angka atau bilangan, di mana disebutkan di sana, dan firman Allah bertumbuh dengan dahsyat. Bahwa setelah peristiwa Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2, kita perhatikan ketika disebutkan Petrus berkhotbah kepada 3.000 orang dan mereka memberi diri untuk dibaptis. Dan pada saat itu dikatakan Tuhan menambahkan tiap-tiap hari jumlah atau bilangan kepada mereka. Dan memang Lukas sendiri menganggap bahwa orang-orang akan bertumbuh di dalam Kristus, tapi memang itu bukanlah fokus daripada Lukas.
Makanya dia tidak berbicara banyak mengenai apa yang disinggung dalam surat-surat Paulus misalnya, ya, karena bukan itu fokusnya. Tetapi kita tidak bermaksud untuk membedakan, ya, tetapi ini hanya sekedar melihat dari aspek hermeneutisnya. Tentu tidak bisa kita melihat hanya dalam satu aspek saja, ya. Tetapi karena kita tahu bahwa ketika kita bicara mengenai doktrin Roh Kudus, maka kita akan mensurvei dari banyak tempat bagian-bagian dari Alkitab termasuk dari PL. Tetapi ketika kita berbicara tentang melihat itu secara hermeneutis, maka isu dari angle masing-masing penulis itu menjadi penting kita perhatikan karena ada konteks bagi kepentingannya. Misalnya bagi Lukas itu adalah untuk empowerment, pemberdayaan, dan tidak terkait dengan keselamatan. Sementara di dalam surat-surat Paulus itu lebih mengatur tentang bagaimana operasi Roh Kudus dalam konteks tubuh Kristus dari karunia-karunia dan juga mengerjakan kekudusan di dalam diri orang percaya. Nah, sekarang saya masuk bagian kedua, yaitu surat-surat Paulus, ya. Apa yang kita lihat di dalam surat-surat Paulus itu lebih menekankan bukan power atau tetapi doing bukan doing tapi being, yaitu bagaimana melahirkan kita kembali oleh pekerjaan Roh Kudusnya, memurnikan kita. Jadi oleh karena itu bagi surat Paulus ketika berbicara aspek Roh Kudus, maka dia lebih memperhatikan lifestyle itu jauh lebih penting daripada doing. Maka bicara mengenai bagaimana kita dipimpin oleh Roh. Maka ketika kita bicara mengenai dipimpin oleh Roh, maka itu berbicara aspek Roh yang person, ya. Nah, ini berbeda dari sorotan Lukas yang lebih kepada doing tadi, ya, melakukan atau mengerjakan, action, ya, kesembuhan, demonstrasi, karunia-karunia segala macam. Nah, sorotan Paulus ini berbicara tentang bagaimana lifestyle kita memiliki kualitas, ya, sebagai orang Kristen masa kini. Sangat disayangkan sekali bahwa seringkali orang-orang hanya menekankan sisi ini, ya. Mereka mengatakan untuk apa itu kebaktian Pentakosta, untuk apa itu karunia mujizat, untuk apa itu hal-hal yang bersifat supranatural, ya kan. Apapun ceritanya, kalau kita penuh Roh Kudus kita harus yang penting buahnya, yang penting karakternya. Memang penting karakter, tetapi tidak itu maksudnya Paulus sebenarnya, ya, untuk melakukan katakanlah negasi atau penyingkiran dari aspek yang bersifat supranatural itu, ya. Tetapi memang karena itu lebih kepada fokusnya dia, yaitu mengenai kualitas dari kehidupan orang Kristiani. Makanya Efesus 5 ayat 8 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi biarlah kamu penuh dengan Roh, ya. Sekali lagi penekanan Paulus adalah pada buah-buah roh seperti yang ditegaskan oleh Galatia 5 ayat 22 dan sampai 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Nah, sekarang kita akan berbicara di dalam konteks Pentakosta karismatik ini ada 4 isu hermeneutis yang kita perlu lihat bersama-sama sebagai pembahasan kita atau bagian dari bahasan kita, ya. Yang pertama, apakah isu terhadap apa yang dikatakan bersifat normatif, ya. Sebentar, ya. Bersifat normatif. Nanti kita akan melihat juga yang kedua adalah bukti awal atau initial physical evidence. Itu sangat penting kata ini bagi pembicaraan Roh Kudus di dalam Pentakostalisme, karena yang disebut dengan bukti awal secara fisik ini adalah terkait dengan baptisan Roh Kudus yang ditandai oleh berbahasa-bahasa lain, ya. Dan yang ketiga adalah isu yang terkait dengan pneumatic inspiration or illumination, ya. Nah, karena bagi orang-orang
Pentakosta Karismatik ketika berbicara isu hermeneutis itu mereka meyakini sebuah pendekatan yang pneumatik terhadap Alkitab. Dan yang keempat adalah kita akan bicara mengenai isu utama di dalam teologi Pentakosta. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa yang pertama itu bahwa apa yang disebutkan normal atau normatif itu, ya, apakah kita bisa memisahkan dokumen perjanjian baru sebagai sesuatu yang katakanlah ini yang normatif, ini tidak normatif, ya. Bagi orang-orang Pentakosta Karismatik, sekali lagi, dia tidak berusaha mengatakan bahwa bagian surat-surat Paulus menjadi tidak penting, ya. Tetapi dia atau justru gerakan Pentakosta Karismatik lahir dari keyakinan akan adanya sebuah kontinuitas, keberlanjutan dari apa yang dialami oleh rasul-rasul pada zaman dulu terkait dengan penerimaan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus ini yang ditandai oleh berbahasa lidah, juga nubuat dan seterusnya, masih berlangsung sampai sekarang. Maka tidak ada diskursus Roh Kudus bagi orang Pentakosta yang excluding atau katakanlah menyingkirkan apa yang mau dibicarakan di dalam kontinuitas tersebut, ya. Oleh karena itu tidak ada keberatan dan tidak ada sesuatu yang katakanlah beban bagi orang-orang Pentakosta Karismatik untuk mengkhotbahkan dan mendakukan, ya, mengklaim apa yang ada dalam kisah dalam versi Lukas, dalam hal ini Injil Lukas dan Kisah Rasul pada masa kini. Itu sebabnya mereka melangsungkan itu sampai sekarang. Orang Pentakosta Karismatik masih mengundang orang-orang untuk menerima Roh Kudus sebagai sesuatu yang normatif bagi masa kini, pelayanan masa kini, yang bisa bukan hanya memberdayakan mereka, tapi membuat mereka untuk makin radikal bagi Tuhan, dan pola yang bersifat normatif itu dari generasi ke generasi didemonstrasikan di dalam undangan mereka untuk mencicipi karunia Roh Kudus berupa baptisan Roh Kudus itu. Saya sebagai orang Pentakosta yang lahir dan besar di keluarga pendeta Pentakosta, tetapi juga mengenyam pendidikan dari Reform dan juga pendidikan teologi dari kubu ekumenikal, menjadi begitu sadar bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa kita klaim sebagai sesuatu yang sudah final dari pekerjaan Roh Kudus dari pandangan kita masing-masing. Oleh karena itu, ketiga aspek tadi yang saya bahas pada pertemuan pertama, yaitu ekumenikal, evangelikal, dan tradisi Pentakosta Karismatik, itu ada di dalam kebersamaan untuk mendakukan pekerjaan roh. Nah, pada video yang keempat saya akan membahas, dan maksud saya akan masih meneruskan pembahasan mengenai isu-isu hermeneutis di dalam Pentakosta Karismatik yang terkait dengan pembicaraan mengenai Roh Kudus, ya. Sekali lagi, kita akan ketemu pada pertemuan yang keempat. Stay tune, dan ini akan lebih menarik lagi nanti, ya. Masih banyak hal yang bisa kita bicarakan. Tetapi cukuplah kita memahami bahwa ada perbedaan-perbedaan yang mendasar yang bisa kita pahami di dalam gerakan Pentakosta Karismatik ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Maju terus, semangat terus, ya. Karena Roh Kudus akan terus memakai kita, menumbuhkan pemahaman kita, dan juga memberdayakan kita bagi kemuliaan kerajaannya sampai Tuhan datang. Amin.